Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah, hafizana wa hafizakumullah. Masih dalam pembahasan bab taubah. Ketika seorang betul-betul membutuhkan perjuangan dalam merealisasikan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membahas pada pertemuan sebelumnya tentang kisah dari seorang sahabat yang mulia Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ketika beliau ingin mengikrarkan taubatnya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab ibn Malik melanjutkan, "Falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk, hadarani bathi." Ketika akhirnya datang kabar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan perang Tabuk, beliau mulai mengarah untuk pulang ke kota Madinah. Mulailah kegalauan, kegundahan, kesedihan menghampiriku, menggelayuti pikiranku. Fatafiqtu atadzakkarul kadhib. Maka aku mulai terpikir untuk berbohong. Bagaimana aku membuat alasan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku absen dari pertempuran Tabuk. Wa aqul, aku mengatakan, bima akhruju min sakhatihi ghada. Bagaimana aku berhasil untuk tidak dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keesokan hari. Wa asta'inu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli. Dan aku pun berusaha mencari pendapat orang-orang yang cerdas dan bijak di antara keluarga besarku. Falamma qil inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha 'annil batil. Ketika kemudian disebutkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat dan hampir sampai, pada saat itulah mulai kebatilan itu hanya dari pikiranku. Kebatilan dan pikiran-pikiran kotor itu pun hilang dari otakku. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Dan aku pun sadar, aku tidak bakal selamat dari tipu daya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali. Selamanya aku tidak akan bisa menipu dan berdusta di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajma'tu sidqahu. Maka aku bertekad dengan kuat, aku akan jujur. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Akhirnya Rasulullah pun tiba di Madinah. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atain thumma jalasa lin-nas. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau datang dari perjalanan jauh, beliau tidak akan langsung masuk rumah. Beliau akan memulai untuk berhenti di masjid. Salat dulu 2 rakaat, kemudian beliau akan duduk untuk menyambut orang-orang yang ingin bertemu dengan beliau. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafun ya'tadhiruna ilaihi wa yahlifuna lah. Ketika Rasulullah SAW sudah mempersiapkan diri untuk menyambut para sahabat atau orang-orang penduduk Madinah yang ingin bertemu dengan beliau, maka tiba-tiba orang-orang yang memang ingin mencari alasan kenapa mereka absen dari perang Tabuk berdatangan, berduyun-duyun. Mereka mulai mengungkapkan berbagai alasan, bahkan bersumpah, "Ya Rasul, kami tidak bisa datang, kami punya alasan ini, kami punya uzur ini," dan sebagainya. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Jumlah mereka besar. 80 orang lebih sekian yang ingin mengajukan alasan-alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabila minhum alaniyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakkala sarairahum ila Allah azza wa jal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima alasan mereka secara lahir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memintakan ampun untuk mereka, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerahkan semua yang mereka pendam, mereka sembunyikan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ji'tu, hingga datang giliranku. Aku pun datang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab. Ketika aku mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menjawab dan tersenyum dengan senyuman sinis, senyuman orang yang menahan marah. Thumma qal ta'al. Beliau lalu bersabda, "Kemarilah." Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Maka aku pun datang menghampiri beliau sampai aku duduk di hadapan beliau. Faqala li, "Ma khallafak?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadaku, "Apa yang membuat engkau absen, tidak bisa hadir di perang Tabuk? Alam takun qad ibta'ta dhahrak?"
Bukankah engkau telah berhasil membeli tunggangan kendaraan untuk perang? Dan ini memang seperti pertemuan sebelumnya, beliau ceritakan sendiri Ka'ab bin Malik bahwa aku telah membeli kendaraan untuk mengikuti itu, akan tetapi penyebab satu-satunya adalah menunda. Maka kata Ka'ab bin Malik ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasulullah, inni wallah law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhur. Demi Allah, seandainya yang sedang aku hadapi ini siapapun dari penduduk dunia, akan tapi selain engkau ya Rasul, maka aku betul-betul akan mendapatkan berbagai cara untuk lepas dari kemarahannya. Laqad u'titu jadalan, aku telah Allah beri kelebihan dalam berbicara, menjelaskan, berargumen dan memberikan berbagai alasan. Walakinnani wallah laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhib tarda bihi anni la yushikanna Allahu yuskhitaka alai. Akan tetapi demi Allah, aku sadar dan aku tahu, seandainya aku akan berdusta kepada engkau hari ini, sehingga engkau betul-betul ridha dengan penjelasanku, dan engkau tidak marah dengan keabsenanku dari perang itu, hampir saja Allah akan segera membalik keridhaan engkau, sehingga engkau menjadi tetap marah kepadaku. Wa in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fih, inni la arju fihi uqballahi azza wa jal. Akan tetapi, seandainya aku terus terang dan menjelaskan dengan jujur apa yang ada pada penyebab aku tidak ikut, sekalipun engkau akan marah kepadaku, aku masih bisa berharap Allah azza wa jal telah mempersiapkan akibat yang baik untukku. Lalu Ka'ab mengatakan, wallahi ma kana li min udhur. Ya Rasul, aku tidak punya alasan. Aku absen dari perang Tabuk, betul-betul aku memang tidak ingin ikut, tapi tanpa ada alasan sama sekali. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu ank. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah mendapatkan diriku ini lebih kuat dan lebih lapang secara rizki justru daripada pada saat aku absen dari pertempuran bersamamu. Dan ini pernah disebutkan oleh Ka'ab bin Malik sendiri. Aku justru merasakan bahwa rizkiku lapang sekali pada saat itu. Dan aku dalam kondisi fit, kuat, dan siap untuk ikut pertempuran bersama Nabi SAW. Aku tidak pernah merasakan kondisi yang maksimal seperti hari itu. Akan tapi, itu tadi yang kita sebutkan. Ka'ab bin Malik selalu menunda-menunda. Sehingga akhirnya beliau betul-betul ketinggalan. Dan ini yang akhirnya oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, apa adanya secara jujur disebutkan di depan Nabi SAW dengan harapan Allah Azza wa Jal akan memberikan kesudahan dan akibat yang baik. Dan ini merupakan tingkat keimanan seorang sahabat ketika percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan selalu bersamalah bersama orang-orang yang jujur. Dan seorang sahabat sebagai figur seorang beriman tahu bahwa perkataan yang disampaikan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Seorang mukmin ketika berucap akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengatakan sebuah perkataan melainkan akan ada yang mencatat. Ada malaikat yang akan mengabadikan ucapannya, perbuatannya. Sehingga seorang mukmin selalu berusaha untuk muhasabah, mengevaluasi diri dan menyadar diri. Jangan sampai perkataan dia akan menjerumuskan ke dalam neraka. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha la yulqi laha balan, dalam riwayat yang lain, yazillu biha fi nari jahannam 70 kharifan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang berkata dengan satu kalimat, dia tidak terlalu peduli dengan ucapannya, ternyata kata-kata itu menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam 70 tahun lamanya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.